warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian usul fikih. Usul fikih secara bahasa adalah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain, yaitu seperti dasarnya pada pohon adalah akar. Usul fikih adalah dasar bagi ilmu fikih. Sedangkan kebalikan daripada usul adalah far'u, yang artinya adalah cabang. Di dalam pohon berarti cabang adalah ranting atau dahannya. Nah, cabang berarti adalah ilmu fikih. Sedangkan definisi usul fikih secara istilah adalah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti halnya hukum wajibnya sholat itu didasarkan atas perintah daripada Al-Quran, aqimus sholat, yang artinya adalah dirikanlah sholat. Dan juga contoh kedua adalah haramnya bangkai, namun terhadap orang yang sedang dalam keadaan darurat, bangkai menjadi dihalalkan. Sedangkan definisi fikih adalah secara bahasa adalah faham, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang dihasilkan daripada ijtihad. Contoh, seperti ketika kita mengetahui daripada hukum wajibnya melaksanakan niat ketika wudhu. Nah, niat ketika wudhu itu hukumnya wajib. Hal itu diketahui atas dasar ilmu fikih. Hukum syara yang tidak melalui ijtihad, hal itu tidak dikatakan sebagai fikih. Contohnya seperti wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu. Hal itu bukan didasarkan daripada ilmu fikih. Fikih adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan cara pengambilannya dari sumber-sumber utama, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Dua ilmu yang merupakan ilmu pokok adalah ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih objeknya adalah perbuatan mukallaf, yang mana membahas mengenai hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan juga mubah. Usul fikih berperan dalam menentukan prosedur istinbat hukum. Dalam menghadapi dunia modern, maka persoalan-persoalan kontemporer yang banyak bermunculan, yang sudah tentu pula memerlukan pemikiran kontemporer yang didasarkan atas usul fikih. Perkembangan hukum Islam kontemporer. Islam kontemporer adalah penerapan ajaran Islam dalam konteks zaman modern dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial dengan tidak menghilangkan ajaran Islam yang inti. Nah, dalam hal ini, agar mampu memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks, serta menjaga keotentikan dan esensi ajaran Islam. Usul fikih dalam perkembangan Islam kontemporer adalah penerapan prinsip-prinsip usul fikih yang dijadikan sebagai dasar metodologi dalam memahami, merumuskan, dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah dan masalah-masalah yang timbul pada zaman modern. Usul fikih berperan penting dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, dinamis, dan global. Melalui pendekatan ijtihad, istihsan, maslahah mursalah, dan kaidah-kaidah fiqhiyah, para ulama dan cendekiawan muslim itu mampu merumuskan hukum-hukum baru yang tetap berpegang pada prinsip syariat, tetapi relevan atau sesuai dengan kebutuhan modern saat ini. Pengaplikasian hukum Islam kontemporer itu tergantung dari pengaplikasian qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih dalam usul fikih sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan. Nah, maka hal ini harus menjadi perhatian utama ketika melakukan pembahasan hukum Islam kontemporer. Hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menjawab segala persoalan segala zaman dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu tidak akan pernah ketinggalan zaman.
Hanya saja, pemikiran manusia yang terkadang tidak mampu memahami secara sempurna makna ilahiyah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut yang seringkali menimbulkan stigma atau pemikiran negatif terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih ada sebagai penghubung antara kesempurnaan ilahiyah dengan pemikiran fana manusia dalam memahami maksud dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hukum Islam atau usul fikih itu selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan modernitas yang berkarakter continuity and change, yang artinya usul fikih tetap memperhatikan realitas atau kenyataan masyarakat sehingga melahirkan rumusan hukum Islam yang humanis dan otoritatif. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu perkembangan usul fikih pada abad pertengahan dan modern. Nah, jadi sebagai disiplin ilmu, usul fikih itu berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi pada masa itu tuh metode untuk penetapan hukum Islam itu masih sangat sederhana gitu dan didasarkan langsung pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, namun dengan seiringnya berjalan waktu, muncul tuh kebutuhan untuk mengembangkan hukum Islam dengan metode yang lebih sistematis. Nah, selain itu juga perkembangan usul fikih itu atau ilmu usul fikih pada abad pertengahan dan era modern itu mengalami sejumlah perubahan dan peningkatan yang signifikan. Nah, usul fikih adalah cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang berfokus pada metode dan prinsip-prinsip penafsiran hukum Islam atau fikih dari sumber-sumber utamanya seperti Al-Quran dan hadis. Nah, lalu dalam masa ini itu banyak tokoh dan pemikir terkemuka yang berkontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu usul fikih dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, diantaranya yang pertama ada Al-Syafi'i. Nah, beliau itu merupakan salah satu pendiri mazhab hukum Islam dan ikut serta dalam kontribusinya dalam pengembangan usul fikih yang sangat penting gitu. Nah, lalu yang kedua ada Ibnu Qudamah. Nah, beliau itu adalah seorang ulama dari mazhab Hambali yang terkenal dengan sumbangsinya pada usul fikih. Lalu tokoh yang ketiga ada Al-Ghazali. Nah, mungkin teman-teman udah agak heran ya mendengar nama tokoh Al-Ghazali ini. Nah, jadi beliau itu adalah seorang filsuf dan teolog Islam yang juga memberikan kontribusinya dalam perkembangan usul fikih. Nah, lalu di sini juga muncul gitu banyak tokoh-tokoh besar pemikir Muslim yang ijtihadnya itu ataupun metode penafsirannya itu selalu digunakan. Nah, diantaranya seperti Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini beliau adalah seorang reformis Islam yang mengadvokasi ijtihad gitu atau penemuan hukum berdasarkan semangat dan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, lalu tokoh yang kedua yaitu ada Muhammad Al-Sanusi. Nah, beliau adalah ulama asal Libya yang memberikan kontribusinya yang cukup penting gitu pada teori-teori ijtihad dan pendekatan usul fikih yang berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, lalu tokoh yang ketiga ada Yusuf Al-Qaradawi. Nah, jadi beliau itu adalah seorang ulama terkenal dari Qatar yang mengembangkan pemikiran usul ijtihad dalam konteks modern. Nah, di sini juga ada beberapa perkembangan yang lebih lanjut gitu pada era modern dalam usul fikih. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Ashur. Nah, beliau adalah seorang ulama terkemuka dari Tunisia yang berkontribusi dalam memodernisasi usul fikih. Nah, lalu tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abu Jahrah. Nah, beliau adalah seorang cendekiawan Mesir yang berfokus pada ilmu usul fikih dan sejarah hukum Islam. Nah, lalu tokoh yang ketiga ada Fajlur Rahman. Nah, beliau adalah seorang pemikir Islam dari Pakistan yang menyoroti pentingnya pendekatan nasional dalam memahami hukum Islam dan menafsirkan sumber-sumbernya. Lalu tokoh yang ketiga ada Taha Jabir
al-Qahtwani. Nah, beliau adalah seorang ulama dari Yaman yang aktif juga nih berkontribusi dalam perkembangan usul fikih di era modern ini. Lalu tokoh yang terakhir itu ada Jasr Auda. Nah, beliau juga merupakan seorang cendekiawan muslim yang kontemporer yang banyak menulis tentang usul fikih dan ijtihad. Nah, mungkin cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.